Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 6 subtema 1 PB6 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian nanti akan mampu menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dan dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi. Dan yang kedua, kalian dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya kalian dapat menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya juga kalian dapat menuliskan asal daerah alat musik. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan interval nada pada sebuah lagu. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi tersebut. Contoh kewajibanmu di rumah. Tentu saja kamu di rumah memiliki sebuah kewajiban. Contohnya, mengerjakan PR, membersihkan dan merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan lingkungan rumah, menyapu rumah, mencuci baju, menyetrika baju, menggosok sepatu, menyiram tanaman, menjaga adik, ataupun yang lainnya. Lalu, apa manfaat yang diperoleh dengan melaksanakan kewajiban? Manfaat yang dapat kita peroleh yaitu mempermudah atau memperlancar kegiatan sehari-hari, menyenangkan orang tua, mendapat kepercayaan orang tua dan saudara, mendapat kepuasan pribadi karena mampu melaksanakan. Dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban? Yang harus diperbaiki, kita harus lebih rutin dan berkelanjutan, harus lebih ikhlas tanpa paksaan, harus lebih bersemangat, harus dilakukan dengan riang gembira. Setiap keluarga tentunya memiliki peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin kepala keluarga yaitu ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan yaitu bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Di sini dari teks bacaan ini kita dapat memperoleh kata kuncinya, judulnya yaitu bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Maka kata kuncinya yaitu bahaya jajanan tidak sehat. Nah, perkiraan informasi yang dapat kita peroleh berdasarkan kata kunci tersebut yaitu tidak semua jajanan di sekitar sekolah itu sehat. Terkadang para penjual menambahkan bahan berbahaya pada jajanannya. Maka kita perlu waspada terhadap jajanan yang berwarna mencolok. Dampak kata kunci yang lain yaitu dampak jajanan tidak sehat. Jajanan tidak sehat sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat merusak organ-organ tubuh anak. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, namun akan terlihat dalam jangka waktu yang lama. Itu anak-anak, kata kunci dan perkiraan informasi yang dapat kita peroleh dari teks bacaan non-fiksi. Selanjutnya di sini Ibu memiliki sebuah alat musik. Tentunya banyak bentuk adat dan budaya yang ada di bangsa Indonesia. Kalian dapat mengamati berbagai gambar permainan alat musik daerah berikut. Angklung berasal dari Sunda, Jawa Barat. Gamelan berasal dari Bali dan tifa berasal dari daerah Maluku dan Papua. Serta margondang berasal dari Tapanuli atau Sumatera
utara. Di dalam memainkan alat musik, kita harus mengetahui tentang interval nada. Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Nah, di sini ada interval harmonis dan interval melodis. Secara bersama-sama jika harmonis, secara bergantian adalah melodis. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau yang disebut ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke rendah disebut descending interval. Pada pembelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari tentang interval nada. Ada interval prime, secondo, terz, quart, quint, sexte, septim, dan oktav. Nah, berdasarkan bunyi yang kita dengar, maka interval prime itu hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman, sedangkan secondo terdiri atas second besar dan second kecil sehingga terdengar kurang nyaman. Dan terz ada terz besar dan terz kecil, dan quart apabila didengarkan selalu nyaman, dan interval quint terdengar nyaman. Interval sexte ada sexte besar maupun kecil terdengar nyaman, sedangkan interval septim kurang nyaman, dan interval oktav terdengar nyaman. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.